Iya. Komentarnya tentang kesaksian tadi. Oh, dalam proses persidangan mendengarkan keterangan saya sebagai ahli, saya merasakan persidangan ini berjalan dengan sangat baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan berbagai pihak sudah saya jelaskan sesuai dengan keilmuan saya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas keadilan. Memang di dalam peristiwa ini intinya saya mengatakan bahwa patut disayangkan apa yang terjadi di dalam perampasan dana premi yang adalah milik dari nasabah atau pemegang polis perusahaan asuransi. Ya, seharusnya itu tidak bisa terjadi. Karena kenapa? Nasabah-nasabah perusahaan asuransi itu, yaitu pemegang polis, masyarakat luas ini ya, sudah mengikat perjanjian dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu yaitu mereka memiliki polis asuransi, dan di sana nasabah-nasabah ini ada hak-haknya. Ada hak berupa investasi, bunga investasi, dan juga kalau polisnya sudah jatuh tempo, maka manfaat itu akan dibayarkan. Tetapi disayangkan bahwa karena ada peristiwa di perusahaan asuransi lain, ada peristiwa tindak pidana di sana, di mana sampai direksinya dan karyawan sudah ditetapkan sebagai tervonis dan menjalani hukuman, dan menjadi berdampak kepada perusahaan asuransi yang lain. Nah, ini perusahaan asuransi yang lain itu sampai sekarang kan tidak juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan apalagi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga sampai sekarang tidak ada proses hukum untuk itu. Berarti kan mereka itu kan ya tidak ada ikut-ikutan dan tidak ada bersalah di dalam peristiwa yang terjadi di perusahaan asuransi lain. Nah, kalau dikaitkan dengan mereka menanamkan investasi dana premi di pasar modal, di pasar saham, itu memang mereka mempunyai hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Itu kalau mereka membeli saham-saham di sana, surat-surat berharga, itu adalah secara sah dilakukan, karena semua saham di pasar modal itu kalau sudah ditransaksikan di sana sudah melalui suatu proses, ya, melalui screening. Tidak mungkin ada saham yang bermasalah masih diperdagangkan. Kalau ada saham yang bermasalah, maka regulator ataupun pengawas pasar modal, dalam hal ini OJK, pasti ya mensuspend namanya, melarang untuk diperjualbelikan saham itu. Nah, apalagi seperti ini, karena ada kaitan di perusahaan asuransi lain itu, mereka dalam melakukan investasi yang kita dengar di media dan juga di berita-berita bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, ya, yang berakibat kepada tindak pidana. Nah, perusahaan asuransi yang lain ini, di mana masyarakat ini yang sedang meminta keadilan sekarang kepada majelis hakim di pengadilan ini, adalah tidak tahu menahu. Mereka pihak ketiga yang tidak mempunyai ya kesalahan sama sekali. Mereka tidak ikut serta di dalam peristiwa di perusahaan yang lain itu. Perusahaan mereka juga di mana mereka ya mempercayakan nasib mereka, mempercayakan risiko mereka, mempercayakan investasinya, juga tidak ikut terlibat. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa dasar hukumnya penyitaan itu adalah tidak kuat. Tidak kuat. Saya dapat mengatakan bahwa penyitaan itu telah mencederai rasa keadilan bagi para pemegang polis, bagi masyarakat ini, ya, yang sama sekali tidak bersalah. Kalau nasabah bersalah dan dia memang melakukan tindak pidana dan berdampak kepada sesuatu hal yang lain, dan aparat mengatakan karena salahnya dia maka dihukum, hukuman itu kan bisa berbagai macam.
ya ada dasar hukumnya. Tapi kalau ini nasabah tidak ada kesalahannya, dia tidak ikut serta di dalam apa yang terjadi di luar sana, ya menurut saya itu mencederai rasa keadilan. Ya, oleh karena itulah saya sudah memberikan keterangan-keterangan, ya menurut keahlian saya yang didasarkan pada landasan-landasan argumentasi hukum yang kuat. Harapan kita majelis yang mulia, tempat bersandar para nasabah ini, tempat meminta keadilan kepada majelis ini, pengadilan yang mulia ini, saya harapkan itu permohonan mereka itu dapat dipenuhi. Tetapi dalam hal ini kan saya itu adalah saksi ahli, ya. Saya bukan fakta. Saya memberikan keterangan-keterangan itu adalah sesuai dengan kepakaran, keahlian saya, ya yang saya harapkan dapat menjadi bahan-bahan pertimbangan dari majelis hakim yang mulia. Demikian, mungkin ada pertanyaan tambahan? Harapan semua masyarakat, apalagi pemegang polisi itu, mereka diberikan keadilan. Keadilan itu apa? Mereka dapat diberikan ya hak-haknya. Dengan cara bagaimana hak itu dikembalikan? Dana mereka, premi mereka, investasi mereka yang telah disita dan dirampas itu, kembalikanlah kepada mereka, supaya mereka dapat lagi ya memperoleh hak-hak mereka yang sudah tertunda ini sudah lama. Ya mereka itu, nasabah-nasabah itu, uang pensiunnya ditaruh di situ. Diharapkan bunga setiap bulan dia terima untuk menyambung hidupnya. Ternyata disita. Coba bayangkan, ada yang 100% menggantungkan kehidupannya pada dana itu. Ada juga yang kuliah anaknya. Ada yang di luar, ada yang di dalam negeri, mengharapkan juga dari situ. Wah, dampaknya sangat luas sekali. Bahkan di keluarga pun, kadang-kadang kan masyarakat kita kan antara suami istri pun bisa berbeda mengenai asuransi. Ada yang mungkin ada suami mengatakan, uang pensiun kita ini kita simpan aja lah, ya taruh di bantal atau di mana lah, nggak usah ke asuransi gitu kan. Tapi istri lebih maju pikirannya. Wah, zaman sekarang kalau uang tidak kita taruh ke asuransi, apa kata orang, gitu kan? Nah istri akhirnya taruhlah di asuransi. Dia dibelikan polis asuransi yang ada investasi. Ternyata terjadi seperti ini. Ribut enggak? Suami istri ini ribut di keluarga. Anak-anak juga ada yang membela ayahnya, ada yang membela ibunya. Waduh, secara psikologis ya, banyak sekali persoalan yang timbul. Banyak sekali persoalan yang timbul. Kadang-kadang di dalam masyarakat sosial, ya keluarga ini kan sudah pada senior yang menaruh uangnya di situ. Ada undangan pesta, biasanya dia kirim kembang, biasanya dia datang kasih ampau yang lumayan, sudah dikenal masyarakat sekitarnya dan handai taulan, saudara-saudara. Sekarang untuk ke pesta pun malu, nggak bisa, nggak ada uang untuk kasih ampau. Ya, jadi dampaknya banyak sekali. Ya.